Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Yang saya hormati segenap dewan juri dan para hadirin yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa ada di sini yang keadaan syahid akhir. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang tergolong mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Az-Zulubani. Saya dari MTS Ma'had Hidayatun Najah Tuban. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul berhati-hati dalam menuntut ilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu mengetahui bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Seperti dalam hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan orang tua kita telah mendidik kita. Beliau menyekolahkan kita mulai dari playgroup, TK, SD sampai sekarang. Berbeda dengan orang tua kita. Dulu mereka sekolah tak sampai tamat. Ada yang cuma lulusan SD, MTS, SMP, SMA. Karena apa mereka tak sampai tamat? Karena orang tua mereka tak mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Berbeda dengan kita. Zaman kita bukan lagi zaman orang tua kita. Seharusnya kita lebih semangat lagi dalam proses menuntut ilmu. Dulu ketika kita sekolah playgroup, SD, kita tak tahu bagaimana seharusnya sikap kita pada saat menuntut ilmu. Sikap yang baik dalam menuntut ilmu itu sangat baik. Salah satu contohnya yaitu berhati-hati dalam menuntut ilmu. Yang pada iman rahimani wa rahimakumullah. Berhati-hati dalam menuntut ilmu itu menjadi salah satu syarat keberkahan ilmu. Menurut Syekh Az-Zarnuji di kitab karangannya Ta'limul Muta'alim, di antara wilayah atau berhati-hati dalam menuntut ilmu, di antaranya ialah menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, menyedikitkan bicara tak ada gunanya, mengurangi jajan pasar, dan banyak lagi. Banyak ulama-ulama yang terkenal dengan kealimannya. Beliau-beliau tak mudah dalam proses menuntut ilmu. Harus butuh kesabaran yang tinggi dalam proses menuntut ilmu. Karena apa? Karena the beginning is always the hardest. Permulaan itu selalu sulit. Banyak cobaan-cobaan bagi penuntut ilmu. Karena orang yang hebat akan diuji dengan hal yang hebat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penuntut ilmu, marilah kita mengamalkan nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Mulai dari hal yang kecil dulu, yaitu dengan mematuhi setiap perintahnya. Tak hanya itu, sebagai penuntut ilmu, kita harus mengecilkan suara kita ketika berhadapan dengan guru, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tak baik, sopan santun, berkhidmat, dan yang lebih pentingnya lagi, sebagai penuntut ilmu, jangan sekali membuat hati punya sakit. Syekh Az-Zarnuji pernah berkata dalam kitab karangannya,
faman ta'adda minhu ustaduhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi. Barang siapa yang membuat hati gurunya sakit, maka haram baginya keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Banyak ulama-ulama yang terkenal karena sewaktu beliau menuntut ilmu, beliau senantiasa berhati-hati dalam setiap perilakunya. Salah satu contohnya yaitu ayah dari Imam Syafi'i. Dikisahkan pada suatu hari ketika beliau sedang bermain di sungai, ada buah delima yang berikut arus. Ketika beliau melihatnya, beliau langsung menangkap dan memakannya. Setelah habis, beliau baru sadar bahwa buah yang baru saja dia makan bukanlah buah miliknya, melainkan milik orang lain. Setelah itu, beliau pun menelusuri sungai untuk mencari pemiliknya. Setelah ketemu pemiliknya, beliau pun meminta kejelasan, tapi dengan dua syarat, yaitu dengan berkhidmat dan harus menikahi putrinya yang hatinya selalu terjaga dalam kemaksiatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Dari apa yang sudah saya sampaikan, kita bisa mengerti sebuah hikmah bahwa sebagai penuntut ilmu, sikap kita seharusnya ialah berhati-hati dalam setiap perlu kita, baik dalam hal dohir maupun batin, demi tujuan yaitu meraih sebuah keberkahan ilmu. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, ini adalah akhir dari video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Unzur ma qala wa la ta'zur ma qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.